Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'dah. Bapak Ibu, adik-adik santri dimanapun berada yang mengikuti pengajian ini secara online, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini berkah bagi kita fid dunya wal akhirah. Khususnya kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, para masyayikh kita, terutama pengarang kitab hadis Arba'in Nawawi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ilah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harithi Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ini hadis dari Abi Malik Al-Harasi Ibnu Asim Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. At-tahuru artinya suci. Suci itu atau menjaga kesucian, maksudnya itu adalah bersuci. Kalau misalnya kita batal wudu lagi. At-tahuru syatrul iman, juga termasuk suci dari pakaian kita, tempat lingkungan kita. At-tahuru syatrul iman. Bersuci atau kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu adalah setengah. Dikatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Nanti saya ceritakan. Memenuhi timbangan itu maksudnya timbangan nanti di hari kiamat. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah tadi maksudnya itu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Tadi kalau ungkapan atau lafaz alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan ketika nanti di hari kiamat. Nah, sedangkan lafaz dua, maksudnya lafaz dua ini subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi kalau alhamdulillah saja itu bisa memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Misalnya ini timbangan amal baik, ini timbangan amal buruk. Maka timbangan amal baik itu tuh bisa terpenuhi dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya ceritakan. Nah, sedangkan lafaz subhanallah walhamdulillah
itu bukan hanya memenuhi timbangan, tapi bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ma bainas sama'i wal ard. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Maka orang yang salat biasanya mukanya itu berseri-seri, bercahaya. Satu cahaya wudunya, yang kedua cahaya yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nur. Meskipun wajahnya itu hitam, tapi akan Allah pancarkan dari wajahnya itu berupa cahaya. Itu namanya cahaya salat. Was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu akan menjadi bukti, burhan. Ketika di hari kiamat nanti, maka sedekah inilah yang akan menjadi bukti kita. Bukti bahwa kita punya harta yang disedekahkan kepada orang lain. Maka teman kita nanti di hari kiamat itu kan salah satunya adalah sedekah kita itu. Kalau sedekah kita banyak, maka nanti teman kita akan kuat. Semakin sedikit sedekah kita, ya kita nanti berteman. Tapi teman kita mungkin adalah orang yang lemah, maka dia tidak bisa menolong kita. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, dan Al-Quran itu akan menjadi hujjah. Hujjah itu saksi. Hujjatul laka, saksi yang meringankanmu. Jadi kalau di hari kiamat itu betul-betul pengadilan. Pengadilan, maka ketika nanti di hari kiamat, siapa yang bisa menjadi saksi kita? Saksi yang meringankan kita. Saksi itu kan ada dua. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Nah, saksi yang memberatkan itu apa? Nah, ini tangan, anggota tubuh kita ini merupakan bagian dari persaksian juga. Ada saksi yang bisa memberatkan kita, ada saksi yang meringankan kita. Tapi Al-Quran akan menjadi saksi yang akan meringankan kita. Au alaika, tapi dia juga bisa memberatkanmu. Artinya ketika Al-Quran itu ternyata tidak bisa kita baca setiap hari, atau mungkin tidak kita amalkan isi kandungan di dalam Al-Quran itu, Al-Quran juga bisa menjadi saksi yang bisa memberatkan kita. Kullun nasi, sesungguhnya setiap manusia yaudu, tergadai, maksudnya menjual dirinya. Fabai'un, jadi yaudu fabai'un, jadi kayak menjual berangkat. Maksudnya setiap manusia itu nanti di hari kiamat itu, bahkan sampai di dunia ini, kita ini seakan-akan sedang bepergian. Nah, kita ini fabai'un nafsahu, maka kita nanti di hari kiamat itu semacam menjual diri kita sendiri. Nah, permasalahannya apa? Pamu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, maksudnya dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan amal solehnya, maka dia bisa membebaskan dirinya. Au bikuha, atau ada juga yang malah menghancurkan dirinya. Sebagaimana dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awalnya manusia itu adalah setinggi-tinggi kedudukan. Namun apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami beri kedudukan dia serendah-rendahnya kedudukan. Nauzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang menghinakan diri, bukan termasuk orang yang menghancurkan diri sendiri, tapi kita bisa membebaskan diri kita sendiri. Jadi kita itu semacam sudah tergadai ini, sudah dijualkan. Nah, bagaimana membebaskan diri kita dari siksa api neraka itu? Yaitu kita sendiri yang bisa membebaskan diri. Semacam seorang budak, kan ada budak yang bisa membebaskan dirinya. Dia misalnya bekerja, dan hasil daripada upahnya itu dia cicil untuk membebaskan dirinya. Nah, kita itu juga melakukan kehidupan di dunia ini bagian daripada usaha kita untuk membebaskan diri kita. Tapi maksud membebaskan diri ini, membebaskan diri dari siksa api neraka. Bapak Ibu adik-adik jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama dulu.
At-tahuru syatrul iman. Jadi bersuci itu atau kebersihan itu adalah syatrul iman. Ada orang yang ini hadisnya nggak sahih ya, yang an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah ini hadisnya sahih ini. Apa namanya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Maka kita harus minimal lah mandi 2 kali sehari ya, syukur-syukur 3 hari 1 kali itu misalnya sebelum subuh sudah mandi, nanti sebelum zuhur udah mandi, nanti setelah asar atau sebelum asar juga udah mandi. Itu pokoknya sore mandi deh gitu. Nah, ini bagian daripada kita menjaga kesucian badan. Sekarang bagaimana menjaga kesucian diri? Ya kita berwudu. Jangan sampai kita tidak punya wudu, apalagi untuk menuntut ilmu, mau belajar jangan sampai tidak punya wudu. Ya harapannya kan kita bisa dikategorikan sebagai orang Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allah kan pengennya kita suci. Pengennya kita, kalau orang suci itu kan misalnya bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih. Kan gak risih kita itu, enak. Maka pakaian enak kalau bersih itu. Rambut kita kalau bersih itu ya enak, gak garuk-garuk misalnya, karena kotor. Muka kita kalau bersih kan enak, kalau kotor kan kitanya gak nyaman. Nah, seperti itulah. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Ungkapan alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu akan memenuhi timbangan. Jadi gini ceritanya, ada seorang ulama yang begitu alim. Ada seorang hamba Allah lah, hamba Allah yang begitu alim, semua ibadah dia kerjakan, bahkan sholat malam itu dia dirikan itu sampai kemudian di saat orang tidur dia bangun, di saat orang tidak beribadah dia beribadah. Bagaimana caranya pendekatan diri kepada Allah itu luar biasa, sehingga namanya ini dia itu diperbincangkan di langit. Semua malaikat itu menggosipkan dia ya, seperti kehidupan di dunia inilah para malaikat juga menceritakan kehidupan orang di dunia. Maka kalau ada orang yang menjadi gosip di kalangan malaikat, berarti itu salah satu orang yang dikagumi oleh malaikat. Kita juga nggak tahu apakah kita dibisik-bisikkan atau digosipkan di alam malaikat, kita tidak tahu. Maka kita yang penting seperti pengajian kemarin, istiqomah. Berarti kalau orang sudah menjadi gosipnya malaikat soal ibadahnya, berarti itu sudah dikategorikan orang baik. Bahkan malaikat saja sudah iri atau malaikat itu merasa kagum terhadap dirinya. Nah sampai-sampai karena semua malaikat ngomongin orang ini, sampai-sampai Jibril itu ya ikutan kagum sama hamba Allah yang ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Jibril, "Hai Jibril, apakah kamu kagum terhadap hambaku yang ibadahnya baik itu?" "Iya," kata Jibril. Dan seluruh malaikat membicarakannya, membincangkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kamu itu kan pemimpin para malaikat. Masa masih tertipu dengan casing? Masa masih tertipu dengan penampilan?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Lantas Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Coba kamu datangin dia dan sampaikan kepada dia bahwa ibadah dia itu tidak benar dan dia akan saya masukkan ke dalam neraka." Orang sudah alim, ahli ibadah, banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan amal soleh, dibincangkan di kalangan para malaikat, pasti baiknya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diponis masuk neraka. Maka kita jangan pernah mengatakan bahwa amaliyah kita itu bisa menebus diri kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan.
Maka istiqomah tadi kemarin kan kalau tidak menimbulkan keikhlasan kan berarti istiqomahnya itu kan dusta. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Jibril, sampaikan kepada orang itu bahwa aku akan memasukkan ke dalam neraka karena ibadahnya yang tidak benar. Turunlah malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril kemudian menuju orang yang dibincangkan oleh malaikat ini. Sampai di situ malaikat Jibril kemudian berkata, ya berkenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berkenalan Jibril, saya Jibril. Orang ini karena tahu yang datang ini Jibril, mengenalkan diri, minta ampun senangnya, luar biasa gembiranya, sehingga dia kemudian ya bahagia gitu. Nah, akhirnya Jibril sampaikan kepada dia bahwa kamu sudah menjadi perbincangan di kalangan malaikat, dan dia tersipu ya, malu gitu. Kemudian Jibril juga mengatakan, namun ibadahmu itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan bahwa kelak kamu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jibril sampaikan dengan tegas. Apa reaksi ahli ibadah ini? Apa reaksi orang ini tadi setelah dikatakan Jibril bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Dia berkata, alhamdulillahirabbil alamin, kata dia. Dia berkata alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat Jibril kaget. Kamu bukannya sedih, malah kamu berbahagia. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadahmu itu tidak sempurna dan kamu akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu gembira, katanya. Dan kamu bahkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata dia? Kalau Allah, ini yang perlu kita cermati. Kalau Allah sudah memberikan menyampaikan sesuatu kepada saya bahwa saya nanti akan masuk neraka dan ibadah saya selama ini tidak benar, berarti kan saya termasuk golongan orang yang beruntung, katanya. Berarti saya masih diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah saya. Kalaupun nanti aku masuk neraka, kata dia, maka paling tidak aku bisa siap-siap dari sekarang untuk menghadapi siksaan Allah di neraka. Ini kata malaikat juga, gendeng orang ini. Gila kamu ini, katanya. Masa ia dikabarkan masuk neraka senang? Maka pulanglah Jibril setelah selesai menyampaikan itu. Jibril pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Apa reaksinya? Ya Allah, apa aku yang salah? Apa orang itu yang salah? Kata dia. Ya, kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tadi saya sampaikan bahwa berita saya sampaikan bahwa engkau akan memasukkannya ke dalam neraka karena ibadahnya yang tidak benar. Dan dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Apa ungkapan Allah kepada Jibril? Yang salah itu bukan kamu, bukan dia. Ini adalah ya takdir dia. Dan Jibril, gara-gara dia tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka sekarang aku ridho untuk memasukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Bapak Ibu adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah menerima, kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin terhadap apa berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ini tadi. Dia riang gembira, dia mengungkapkan kalimat ikhlas, artinya alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang tadi sudah diponis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini salah satu penjelasan mengenai walhamdulillahi tamlaul mizan. Lapas alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kita. Jadi bukan ibadahnya tadi yang Allah nilai untuk memasukkan dia ke dalam surga,
namun keikhlasan dia menerima keputusan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sekarang gimana deh gitu. Apakah kita sudah bersyukur terhadap apapun ketentuan Allah di dunia ini terhadap diri kita? Misalnya saya ini kan tidak seperti orang kebanyakan. Tubuh saya pendek. Tidak seperti yang lain, misalnya tubuhnya panjang, tubuhnya tinggi. Gitu. Kalau saya tidak menerima ketentuan ini, maka ya kehidupan saya ya di dunia diberikan pendek badan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya nggak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saya ibadah, saya sholat, saya ngaji, saya sedekah, tapi gara-gara saya tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ngapau nian aku panda? Kenapa saya pendek? Kenapa saya tidak seperti orang kebanyakan? Dan banyak lagi. Ada orang yang miskin seakan-akan tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal ibunya, meninggal bapaknya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal suaminya, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi dia akan disiksa ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak menerima ketetapan Allah. Maka sekali lagi, jangan kita membanggakan ibadah kita itu akan memasukkan kita ke dalam neraka kalau kita tidak bisa menerima apapun yang diputuskan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ar, akan memenuhi di antara langit dan antara bumi. Jadi ini bumi, itu langit. Nah, di tengah-tengahnya ini penuh dengan timbangan amal ibadah kita. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Makanya banyak orang yang kemudian berzikirnya kayak almarhum Ustadz Arifin Ilham. Sebelum beliau ngaji atau sebelum beliau ceramah, sebelum beliau kultum, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seraknya udah sama ya. Seraknya aja. Ya Mas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan di apa namanya, di hadis lain dikatakan bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kita sudah menanam satu pohon di surga. Maka nanti ada orang yang kaget-kaget diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun di surga itu yang sangat luas. Tanamannya apa namanya? Indah-indah. Ditanyakan, kebun surga siapa ini ya Allah? Dikatakan, ini adalah kebunmu. Apa yang sudah saya tanam ya Allah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu akan memberikan apa namanya, bagian daripada kita menanam kebun kita, menanam pohon kita di dalam kebun di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Maka hati-hati, banyak orang yang wajahnya putih tapi tidak diberikan cahaya, tidak berseri. Ya putih-putih aja wajahnya, tapi itu tidak memantulkan cahaya. Ya apa ya, sekedar putih aja. Ini orang putih ya, tapi kok nggak enak ya lihatnya. Kok apa, kurang, ada yang kurang deh. Nah ini adalah tidak sembarang orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia cantik, sekalipun dia putih. Nah hanya orang yang melaksanakan, menunaikan, mendirikan sholat yang akan diberi cahaya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak apa-apa jelek, tidak apa-apa hitam, tidak apa-apa. Tapi dengan cahaya sholat itu Allah akan kemudian memantulkan cahaya itu dan kemudian akan membuat orang senang kepada kita. Berkah apa? Sholat yang kita dirikan tadi. Wasadaqatu burhan, sedekah itu akan menjadi bukti. Maka jangan sampai tidak sedekah.
bagaimana kita dalam kehidupan itu seakan-akan bahwa apa yang kita berikan ini, inilah yang akan menjadi makanan kita di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Kita beli makanan, kita makan, kita kenyang di dunia aja. Kita banyak harta, kita bangga di dunia aja. Tapi di akhirat belum tentu kita kaya lagi. Boleh jadi kita akan paling miskin di hadapan para manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang akan kaya itu? Yang akan mendermakan hartanya, yang memberikan sedekahnya kepada orang lain. Inilah yang akan kaya di hari kiamat. Ya, kita punya toko roti. Sehari kita sedekah kepada orang untuk buka puasa di bulan puasa. Nah, itulah makanan kita, itulah bagian yang kita punya, bukan toko roti di dunia ini. Yang kita punya di akhirat nanti apa? Roti yang kita sedekahkan ini. Kita punya kurma, kita jual. Ya, yang kita jual itu adalah untuk kehidupan kita di dunia, tapi yang kita sedekahkan, ini yang akan menjadi harta kita di akhirat nanti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wasabaru diaun, ya tadi ada yang terlewat ya. Wasabaru diaun, sabar itu akan menjadi lentera, menjadi lentera itu kayak senter gitu ya. Lentera itu lampu, ya lampu. Wasabaru ini redaksinya, wasabaru diaun, sabar itu akan menjadi lentera, akan menjadi pelita, akan menjadi lampu. Nah, fungsi lentera ini apa? Ketika kita dalam kegelapan, maka kita akan tetap diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang sabar yang akan Allah berikan cahaya, yang akan Allah berikan pelita untuk apa? Memberikan dia. Ya, orang itu kalau dia misalnya di saat dia mau marah dia sabar, ada orang yang zalim sama dia sabar, apapun yang dia derita dari orang lain dia sabar. Nanti ketika dia punya permasalahan yang luar biasa beratnya, maka akan terbukalah hatinya. Ini namanya itu lentera tadi. Dia tetap berpikiran tenang, santai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia tetap bersandar pada Allah. Beda kalau orang yang dikit-dikit marah diluapkan, reaksinya marah itu luar biasa. Ketika dia punya permasalahan, jangan besar deh, sekecil apapun, reaksi apa yang dia timbulkan, pasti meluapkan dulu. Itu ribut di rumah, kalau dengan istrinya itu pecah semua piring. Semua, karena kenapa? Pikirannya sempit. Nggak luas. Kalau pikirannya luas, ya udah. Ketika ini ribut sama istri, dia ambil wudhu, dia sholat. Dah, habis pertengkaran. Bertengkar sama istri lagi, dia tidur. Menghindarkan diri daripada hal-hal yang akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Gitu. Jadi kalau orang tidak sabar ketika marah sama istri, habis piring-piring dipecahkan. Cari yang bisa dipecahkan. Habis semua yang dipecahkan, tangannya yang mendarat di pipi istrinya, kakinya, semuanya lah. Ya, kita kan tidak boleh berbuat demikian. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menjadi persaksian, baik persaksian meringankan kita, au alaika, atau persaksian yang akan memberatkan kepada kita. Maka kita di samping mempelajari Al-Quran, di samping membaca Al-Quran, kita harus mengamalkan Al-Quran. Saya teringat dengan pendiri sang ini juga, pahlawan juga, pendiri Muhammadiyah. Dia punya pengajian itu, setiap ngaji itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Setiap hari ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu al-maun ya, al-maun. Sampai-sampai santri ini ada yang bosan. Maka dia kemudian bertanya kepada kiainya ini. Dia mengatakan, "Kiai, saya sudah hafal itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bolehkah saya naik ke surat yang lain?" Apa kata kiainya? "Iya, kamu sudah hafal." "Betul, kamu sudah hafal, betul." "Apakah kamu sudah mengamalkan setiap ayat yang ada di dalam surat Al-Maun?" Di sini dia baru kemudian dia istilahnya tuh gemetar, kayak nggak ada tulang lah, gemetaran, lesu, lemas, dan dia menyadari bahwa ini rupanya yang dimaksud oleh kiai ini tadi, memberikan atau menyuruh setiap santrinya itu membaca surat Al-Maun setiap hari, bahkan nggak pindah-pindah itu. Kenapa? Kita tidak hanya hafal apa yang kita baca, tapi kita melaksanakan apa yang kita dapatkan. Apa yang kita baca ini bisa nggak kita amalkan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu kan bercerita tentang orang yang lalai di dalam agama. Salah satunya orang yang menghardi anak yatim, tidak peduli terhadap fakir miskin. Nah, kita hafal Al-Quran 30 juz, baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Udah sedekah belum sama anak yatim? Sudah sayang belum sama orang fakir miskin? Berarti kalau belum, kan apa gunanya kita bisa membaca Al-Quran itu kalau tidak ada yang bisa kita amalkan daripada yang ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bisa menjadi hujjah nanti di hari kiamat ketika kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ditegaskan lagi oleh Rasul, kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu tergadai atau menjual dirinya sendiri. Kullun nas yaghdu, ya berangkat maksudnya berangkat ke dunia ini, pabai'un nafsahu, semacam menjual diri mereka sendiri, atau kalau bahasa saya tadi semacam sudah tergadai ke dunia ini. Pamu'tikuha au mubikuha. Maka apakah dia bisa membebaskan dirinya dari penjualan ini, atau penggadaian ini, atau perbudakan ini, atau dia malah membinasakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan kejahatan, kemungkaran di dunia ini, kezaliman di dunia ini, sehingga dia tidak sama sekali, bukan malah membebaskan dirinya, malah semakin membelenggu dan memenjarakan dirinya. Salah satunya adalah terlalu mencintai dunia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Terima kasih. Mohon maaf ada khilaf, salah dan janggal. Pada Allah saya mohon diampunkan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat, mendapat hidayah, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.